Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asrita Hani Septiani dengan NIM 18510213. Saya dari program studi pendidikan matematika. Di sini saya akan memaparkan hasil skripsi yang telah saya susun. Sebelumnya, terima kasih kepada pembimbing 1, Prof. Dr. Haji Ois Eti Rohayati, MPD, dan pembimbing 2 saya, Martin Bernard, MPD. Skripsi yang telah saya susun itu dengan judul Pengembangan Bahan Ajar Materi Peluang dengan menggunakan pendekatan konseptual berbantuan Scratch terhadap kemampuan pemahaman matematis siswa SMK. Bahasan yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama adalah latar belakang, yang kedua tujuan penelitian, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, yang kelima kesimpulan. Yang pertama, latar belakang. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ditemukan, penulis dapat menyimpulkan yang pertama pentingnya pembelajaran. Yang pertama, pengetahuan matematika sangat diperlukan siswa agar mampu mengikuti pembelajaran matematika lebih lanjut. Matematika memiliki beberapa pengertian bergantung pada bagaimana orang tersebut memandang dan memanfaatkan matematika dalam kehidupannya. Matematika adalah bagaimana mengaplikasikan rumus yang telah diberikan oleh guru ke dalam suatu pembelajaran persoalan matematika. Hal tersebut membuktikan bahwa matematika merupakan ilmu satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan, sehingga dalam konsep-konsep matematika harus mempelajari dari konsep-konsep sebelumnya. Matematika juga sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Biasanya dapat membantu kita dalam menyelesaikan masalah, misalnya membantu dalam perjalanan saat berdagang, sebagai dasar pokok ilmu, dan melatih cara berpikir. Nah, pembelajaran matematika dapat membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analisis, sistematis, kritis, inovatif, dan kreatif. Matematika juga memiliki kesulitan belajar, yang merupakan suatu kondisi dalam proses mengajar yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar. Misalnya, pada saat proses pembelajaran matematika, masih sering ditemukan siswa yang mengalami kesulitan menyelesaikan soal-soal, banyak hambatan yang terjadi yaitu berupa lupa rumus dan kurangnya memahami konsep matematika, sehingga berdampak pada prestasi belajar siswa yang menurun. Materi peluang masih terjadi kesulitan yang dialami siswa, diantaranya kurangnya memahami konsep peluang, di mana siswa kurang tepat dalam menggunakan rumus, aturan perkalian, aturan perjumlahan, permutasi, maupun kombinasi. Sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan narasumber yaitu salah satu guru mata pelajaran matematika, bahwa kesulitan yang dialami siswa pada materi peluang yaitu antara lain sulitnya memahami konsep peluang dan kurangnya siswa dalam memahami rumus, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Salah satu alternatif pemecahannya adalah dengan menggunakan pendekatan konseptual untuk memudahkan pembelajaran memecahkan materi peluang, di mana menggunakan pendekatan konseptual adalah konsep belajar yang berupaya menyambungkan antara konsep materi yang dipelajarinya dengan kehidupan nyata. Ada 7 karakteristik utama pembelajaran menggunakan pendekatan konseptual. Yang pertama, konstruktivisme, yang kedua bertanya, yang ketiga inquiry, yang keempat masyarakat belajar, yang kelima pemodelan, yang keenam refleksi, yang ketujuh penilaian autentik. Kegiatan pembelajaran matematika juga sangatlah berpengaruh besar terhadap kemampuan pemecahan matematis siswa. Pemahaman akan membantu siswa mengembangkan bagaimana berpikir dan bagaimana membuat keputusan. Kemampuan pemahaman matematis adalah salah satu tujuan yang sangat penting dalam pembelajaran, memberikan pengertian bahwa materi-materi yang diajarkan kepada siswa bukan hanya sebagai hafalan, namun lebih dari itu, pemahaman siswa dapat lebih mengerti akan konsep materi pembelajaran itu sendiri, sehingga membuat pembelajaran matematika akan menurun. Nah, salah satu meningkatkan kemampuan pemahaman tersebut dengan menggunakan bahan ajar materi peluang. Dengan adanya bahan ajar tersebut, siswa akan memiliki rasa percaya diri, saling menghargai, dan bekerja sama karena di dalam pendekatan konseptual ini, siswa diharapkan berkolaborasi dalam kelompok. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kemampuan pemahaman siswa menggunakan bahan ajar dengan berbantuan Scratch. Scratch adalah bahasa program berupa blok-blok yang didesain untuk memperkenalkan konsep pemrograman komputer secara sederhana sehingga siswa dapat memahami. Scratch juga menampilkan antarmuka yang sangat sederhana dan mudah digunakan, berbeda dengan bahasa pemrograman yang lain. Ke poin 2 yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, proses dan hasil pengembangan bahan ajar materi peluang dengan menggunakan pendekatan konseptual berbantuan Scratch terhadap kemampuan pemahaman matematis siswa SMK. Yang kedua, kelayakan bahan ajar materi peluang dengan menggunakan konseptual
berbantuan Scratch menurut ahli dan praktisi. Yang ketiga, efektivitas bahan ajar yang dikembangkan menggunakan pendekatan konseptual berbantuan Scratch terhadap kemampuan pemahaman matematis siswa SMK. Yang terakhir, kendala-kendala yang ditemukan pada saat pengembangan menggunakan bahan ajar materi peluang dengan menggunakan pendekatan konseptual berbantuan Scratch terhadap kemampuan pemahaman matematis siswa SMK. Yang ketiga yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian pengembangan menurut Board and Gall. Yang pertama tujuannya itu pengembangan bahan ajar materi peluang dengan menggunakan pendekatan konseptual dan bantuan Scratch terhadap kemampuan pemahaman matematis siswa SMK. Yang kedua instrumennya yaitu berupa wawancara dan observasi. Yang ketiga prosedur penelitian yaitu desain penelitian dan pengembangan menurut Board and Gall. Tahapan Board and Gall digambarkan dalam bentuk diagram alur yang menghubungkan timbal balik dari setiap tahapannya. Subjek penelitian dan pengolahannya. Subjek penelitian yaitu uji coba terbatas pada siswa kelas 12 dan uji coba luas pada siswa kelas 11. Untuk pengolahannya menggunakan Microsoft Excel 2010. Uji coba instrumen antara lain yaitu validitas, reliabilitas, daya pembeda, indeks kesukaran, uji kelayakan, dan uji efektivitas. Poin selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Proses pengembangan menggunakan 8 tahapan. Yang pertama, hasil wawancara. Yang didapat yaitu kurangnya fasilitas di sekolah sehingga membuat minimnya media dan alat peraga. Guru dominan menggunakan metode ceramah dan menggunakan pendekatan konseptual sehingga minimnya kemampuan pemahaman matematis. Tahapan yang kedua yaitu rancangan bahan ajar, yaitu melakukan penyusunan bahan ajar dengan menyusun LKPD, media, RPP, dan instrumen soal yang lainnya. Yaitu forum group and discussion validasi, yaitu produk yang dikembangkan kemudian akan divalidasi oleh para validator, yaitu validator ahli materi, ahli media, dan praktisi. Hasil validasinya yaitu menurut ahli materi yaitu pada tahap uji coba terbatas mendapatkan hasil sebesar 70% sehingga perlu mendapatkan revisi kecil. Nah, sehingga sesudah mendapatkan revisi dan melakukan perbaikan mendapatkan perubahan sebesar persentase yaitu 77,5%. Nah, selanjutnya ahli media mendapatkan persentase awal sebesar 96% sehingga tidak adanya perlu perubahan dengan melakukan revisi. Sehingga pada validasi kedua juga ahli media mendapatkan 96%. Hasil validasi menurut ahli praktisi mendapatkan persentase awal yaitu sebesar 86% dan tidak ada catatan untuk melakukan perbaikan, sehingga pada saat validasi kedua di uji coba luas mendapatkan persentase seperti yang awal yaitu 86%. Nah, dapat dikalkulasikan hasil validasi dari ketiga validator yaitu mendapatkan hasil yaitu 86,5% dengan kategori sangat layak. Selanjutnya yaitu draft produk. Draft produk yang disusun dan dirancang yaitu menggunakan langkah-langkah yang ada pada LKPD dan media dengan menggunakan pendekatan konseptual. Media yang digunakan yaitu berbantuan Scratch. Kelayakan bahan ajar yaitu dilakukan oleh dua uji coba, yaitu yang pertama uji coba terbatas, uji coba dan uji coba produknya yaitu uji coba luas. Nah, pada uji coba terbatas mendapatkan persentase sebesar 80% dengan banyak sampel yaitu 10 orang siswa. Yang kedua, pada uji coba luas mendapatkan persentase sebesar 85% sehingga pada uji coba terbatas dan melakukan uji coba luas mendapatkan perubahan kenaikan sebesar 5%. Keefektifan bahan ajar dengan melakukan perbaikan soal yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana keefektifan terhadap bahan ajar yang dikembangkan terhadap kemampuan pemahaman matematis. Butir soal pada instrumen terdapat 5 butir soal pemahaman matematis yang dibuat sesuai dengan indikator pemahaman matematis. Nah, dengan hasil keefektifan bahan ajar yaitu sebesar 81,23% dengan kategori sangat efektif. Itu kendala terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor eksternal dan internal. Yang pertama, eksternal. Fasilitas yang kurang memadai, kemampuan soft skill yang kurang membuat peneliti membuat cukup lama. Yang kedua yaitu faktor internal. Jam mata pelajarannya yang kurang membuat penelitian kurang efektif. Kesimpulannya yaitu yang pertama, proses dan hasil pengembangan bahan ajar atau pengembangan produk yang dilakukan dan dilihat dari tahapan berjalan dengan baik dan sesuai rencana dengan menggunakan pendekatan konseptual berbantuan Scratch. Yang kedua yaitu kelayakan bahan ajar menurut ahli materi, ahli media, dan ahli praktisi dikatakan layak digunakan dalam pembelajaran. Yang ketiga, efektivitas bahan ajar yaitu dikembangkan pada uji coba produk menunjukkan hasil efektif. Cukup sekian hasil skripsi yang sudah saya paparkan. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.